Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas mengenai YouTube ya, yaitu cara memilih ide konten yang kita buat untuk konten YouTube. Oke, jadi sebelum ke pembahasannya, gue akan putar intro dulu. Oke, jadi seperti kebanyakan orang ya, jadi ingin membuat sebuah konten itu, hal yang pertama yang ingin kita buat itu bingung. Ide apa yang mau kita buat, yang mau kita bahas di dalam konten YouTube. Dan gue akan membahas 3 formula yang mana cara ini adalah yang dulu gue lakukan ketika ingin membuat sebuah konten. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk membuat sebuah konten. Jadi kita evaluasi ide yang mana kita harus memang benar-benar fokus di dunia tersebut. Sebenarnya banyak sekali untuk membuat sebuah konten ide, terserah mau genrenya itu apa aja atau temanya. Gue sendiri lebih ke yang random ya, jadi sesuai channel gue yaitu Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Jadi ya di channel ini gue membahas random. Dan misalkan teman-teman suka gaming atau suka mukbang atau suka vlog, jadi itu adalah orang-orang atau konten-konten yang dengan satu tema. Oke, jadi gua akan membahas 3 formula untuk mencari ide. Oke, jadi yang pertama adalah ikuti sesuai apa yang kita bisa. Oke, jadi contohnya di channel ini gue membahas mengenai Adobe Photoshop. Jadi gue sendiri kepikiran pada saat itu ingin membuat sebuah konten, gue bingung pengen membuat sebuah konten apa gitu. Akhirnya karena gue sendiri memiliki skill basic ya, dasar Adobe Photoshop, akhirnya gue mencoba membuat sebuah gimana cara pengenalan alatnya, toolsnya ya, cara mendesainnya, dan akhirnya gue buat. Jadi untuk membuat sebuah konten yang ingin kita buat adalah yang pertama adalah sesuai apa yang kita suka. Jadi itu menjadi dasar pegangan gue yang mana gue suka hal tersebut gitu. Misalkan desain. Jadi kalau teman-teman suka suka vlog ya, suka jalan-jalan, suka touring, kebanyakan mungkin teman-teman tidak perhatikan bahwa konten yang suka motovlog itu kan adalah orang-orang yang suka jalan-jalan. Nah, jadi dari video tersebut dia nggak mau melupakan momen tersebut, yang mana coba buat sebuah konten yang mana mungkin bisa rame gitu. Dan akhirnya video motovlog itu juga cukup banyak yang membuat gitu, karena mereka suka jalan-jalan. Begitu juga dengan orang-orang yang suka makan atau mukbang, karena dia suka makan dan akhirnya dia membuat sebuah konten itu karena dari hal kebiasaan apa yang dia sukai gitu ya. Begitu juga dengan suka membaca buku, mereview buku, itu biasanya adalah orang-orang yang suka baca buku. Tapi gue saranin memang ada beberapa hal yang perlu nggak harus dibahas lebih dalam, karena di dunia YouTube itu banyak memiliki persyaratan ya. Misalkan ada musiknya, ada pembahasan jangan sampai copyright gitu ya, itu juga perlu diperhatikan. Jadi intinya adalah untuk membuat sebuah konten yang pertama adalah sesuai apa yang kita suka gitu. Jadi teman-teman tinggal cari aja apa kebiasaan teman-teman gitu. Karena memang kebanyakan dari kita semua nggak terlalu fokus pada kelebihan kita. Kebanyakan kita masih belum berdamai dengan diri sendiri. Kita selalu fokus kekurangan diri kita. Contohnya adalah misalkan teman-teman suka sharing, suka berbicara di depan lingkungan teman-teman semua, mungkin itu tanpa disadari itu adalah memiliki basic skill sebagai public speaking atau storytelling. Jadi kembangkan potensi kita yang apa yang kita miliki gitu, dengan apa yang kita suka, apa yang kita lakukan. Coba sekali-kali membuat sebuah konten. Nah, jadi teman-teman tinggal evaluasi aja mulai dari hal tersebut, kontennya. Kalau bingung ingin menjadi seorang konten kreator, coba dari hal yang kita lakukan sehari-hari. Karena kebanyakan seperti itu para konten kreator yang mana dia suka melakukan vlog keseharian dan akhirnya tanpa disadari, tanpa disengaja akhirnya ada yang viral, bisa rame gitu. Karena hal tersebut relate pada kehidupan orang-orang gitu. Ya, jadi intinya tanpa basa-basi lagi, tinggal cari aja hal apa yang ada di diri kita, hal apa yang kita sukai. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut yang kedua untuk memilih sebuah konten, ide untuk membuat diupload ke YouTube ya. Itu yang kedua adalah memiliki rasa penasaran, ingin mencoba sesuatu hal.
Nah, seperti yang di awal ini kan kita kalau memiliki basic skill tentunya harus memiliki rasa penasaran. Jadi yang kedua ini rasa penasaran ya. Misalkan gua sendiri ya, yang awalnya tadinya kan membuat sebuah konten tutorial dan gue mencoba mengulik kembali ya untuk pada diri gue sendiri. Gue memiliki rasa penasaran, coba gue pengen menjadi seorang yang bisa berani ngomong di depan kamera, dan akhirnya gue mencoba gitu. Jadi memiliki rasa penasaran dan gue belajar untuk berbicara di depan kamera, dan akhirnya menjadi keterusan, dan sampai sekarang ya seperti konten ini gue menampilkan wajah gitu. Jadi kan karena dulu konten tutorial gue Adobe Photoshop itu nggak menampilkan wajah. Jadi gue karena rasa penasaran pengen mencoba hal baru, tentunya gue membuat konten tersebut. Jadi apa yang gue suka, apa yang gue rasa penasaran, gue pengen coba gitu. Dan begitu juga ada konten blogger dan juga ada cara mencari uang di internet, itu gue mencoba karena rasa penasaran, lalu gue sharing ke teman-teman semua, para subscriber gue gitu ya. Dan sekarang pun gue sharing ke teman-teman semua. Jadi sebenarnya rasa penasaran itu untuk mengembangkan ide-ide kita yang mana tadinya satu ide doang menjadi bercabang karena rasa penasaran. Gue sendiri mengolah hal tersebut gitu. Contohnya adalah ketika lo memiliki rasa penasaran ya. Jadi misalkan gue pengen menjadi seorang desainer gitu ya, dan gue mencoba mempelajari banyak hal, dan setelah gue bisa, gue sharing hal tersebut. Jadi gue mengembangkan lagi dengan cara gue sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman memiliki ide ya, itu nggak perlu kita share ke orang lain, yang mana kita harus percayakan diri sendiri, kita buat versi terbaik dalam membuat sebuah konten kita. Karena yang mana kalau kita sharing ke orang yang mencemooh kita, yang gak suka dengan kita, malah nantinya lo terdistraksi dengan ide tersebut. Misalkan gue pengen membuat sebuah konten vlog ya, jalan-jalan, dan ada teman lo yang gak suka gitu, ngapain buat channel kayak gitu, ngapain buat konten kayak gitu, udah banyak gitu. Dan akhirnya lo terdistraksi, dan akhirnya lo gak buat ide itu. Jadi gue saranin ya lebih baik kita buat sendiri gitu, langsung aja action gitu, langsung buat gitu. Ide itu kita kembangkan diri sendiri. Nah, nantinya kita coba obrolin ke teman yang satu frekuensi ya. Gue sendiri pun mengevaluasi ide untuk membuat sebuah konten pun ada rekan memang yang di lingkungan gue kan ada seorang konten kreator juga. Jadi gue sering ngobrol, dan yang mana gue mencoba hal tersebut, apa yang kita obrolin, dan sekarang pun gue membuat sebuah konten apa yang pernah gue obrolin ke teman-teman. Yang mana tadinya kalau emang ada teman-teman yang support, itu pasti bakal mendukung dengan bilang coba aja kita membuat sebuah konten itu, karena kita nggak pernah tahu itu bakal ramai apa enggak gitu ya. Jadi intinya adalah kita membuat sebuah konten, kita coba buat sendiri langsung, karena kita nggak pernah tahu hal apa yang bakal ramai nantinya, yang bakal meledak gitu. Itu untuk orang yang suportif ya. Jadi kita obrolin aja apa yang ingin kita bahas, coba. Dan nanti kalau yang support ya, jadi pasti dia bakal, oh iya coba aja itu kayaknya keren deh, coba lu bikin gini nih. Minta saran sama temen yang benar-benar sefrekuensi gitu ya. Oke, jadi itu yang kedua. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu kita harus membuat sebuah ide konten ya. Jadi mengikuti lingkungan, yang mana lingkungan juga sangat berpengaruh pada diri kita. Karena gue sendiri ada beberapa ya lingkungan gue menjadi seorang konten kreator ya, teman-teman gue, dan itu membentuk pada diri gue gitu. Karena gue sendiri awalnya memang banyak rasa penasaran seperti yang tadi gue bilang. Yang kedua ya, yaitu memiliki rasa penasaran karena teman-teman gue pada bisa membuat sebuah konten ya, belajar mengedit melalui HP gitu. Oh dia bisa gitu, dan akhirnya gue memiliki rasa penasaran karena lingkungan gitu. Jadi lingkungan juga berpengaruh. Nah, kalau teman-teman memang gak ada lingkungan yang suportif ya, seperti konten kreator dari kebanyakan ya, dan itu teman-teman bisa cari mentor di YouTube ya, belajar itu banyak ya. Gue sendiri nih nggak mengajari teman-teman, karena gue di sini hanya sharing-sharing aja. Jadi formulanya seperti itu ya. Intinya lingkungan juga membentuk diri kita. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu. Kita buat konten aja apa yang kita suka dan memiliki rasa penasaran yang tinggi, dan lingkungan menjadi pengaruh untuk diri kita gitu ya. Jadi apalagi zaman sekarang teman-teman tinggal masuk grup aja, komunitas banyak ya, bisa via Zoom, banyak kelas-kelas online yang gratis. Coba ikuti hal tersebut gitu.
Jadi untuk mengevaluasi sebuah ide ya sebenarnya harus dari diri kita sendiri sih ya gitu ya. Jadi gue sendiri karena memiliki rasa penasaran dan karena lingkungan gue juga cukup suportif. Jadi hal-hal yang emang nggak penting ya tinggalin aja, dan kita coba fokus produktif kalau emang benar-benar fokus ingin menjadi seorang konten kreator di YouTube atau di platform manapun gitu ya. Ya nongkrong sesekali nggak apa-apa ya untuk evaluasi, mencari ide untuk agar kita lebih fresh lagi, atau bisa juga mengajak teman-teman semua tongkrongan lu ajak kerja sama gitu ya untuk membuat sebuah konten. Karena kebanyakan juga zaman sekarang kan setiap tongkrongan itu berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba sih ya, kayak banyak yang membuat sebuah konten kayak biar lebih rame aja gitu ya, biar lebih ceria, ada momen, ada kenangan gitu. Jadi itulah yang bisa teman-teman terapkan untuk mencari ide ya. Jadi formulanya adalah yang pertama adalah kita harus fokus pada apa yang kita sukai gitu, dan kedua adalah kita harus memiliki rasa penasaran, dan ketiga adalah kita ikuti lingkungan kita, buat dari hal tersebut jadikan konten apapun yang ada di sekitar kita, coba dibuat ya. Oke, jadi itu aja mungkin tanpa basa-basi lagi nih ya, cukup lama ya pembahasannya, udah 10 menit lebih. Oke, mungkin itu saja pembahasan gua kali ini ya mengenai cara milih ide konten. Jadi ya semoga video ini membantu untuk teman-teman semua agar bisa mengevaluasi sebuah ide. Jadi video ini hanya untuk mempertimbangkan diri ya, untuk memberikan sebuah pemikiran ya. Jadi nantinya tinggal teman-teman evaluasi pada diri sendiri. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan gua kali ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa klik tombol subscribe sebagai dukungan channel ini. Dah.